Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari wabah penyakit corona yang sedang mewabah. Kita doakan Indonesia bisa segera melewatinya. Baik, ketemu lagi di channel Imam Khalifah, channel YouTube yang berbagi informasi berharga untuk kita semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan yang sudah subscribe, thank you, terima kasih. Channel ini terus tumbuh dari hari ke hari, semakin bertambah viewernya dan subscribernya. Terima kasih sekali lagi. Baik, kali ini saya tidak akan membahas tentang virus corona ya, yang sedang viral, sedang mewabah juga. Dan pada waktu video ini dibuat, penderitanya itu sekitar 890 kalau tidak salah update ya. Tadi malam atau kemarin sore, juru bicara bidang corona sudah mengupdate-nya. Mungkin teman-teman sudah update ya. Namun saya tidak akan membicarakan itu karena banyak yang sudah berbicara juga untuk mengurangi hoax ya, mengurangi. Saya takut salah bicara nanti menjadi hoax yang tidak bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang soal bisul ya, tentang bisul. Jadi bisul pecah ya. Saya ingin mengangkat pembahasan tentang bisul yang pecah. Apa itu bisul, dan kalau pecah itu langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, bisul itu adalah tumpukan nanah yang di dalam kulit itu suatu saat akan memecah, dan itu letaknya bisa di mana saja ya, dan sebabnya juga banyak. Mungkin bisa dicari sumber-sumber yang terpercaya, salah satunya mungkin bisa hiperprotein. Jadi yang proteinnya berlebih ya, itu tidak akan diserap oleh tubuh, melainkan akan menjadi bisul. Jadi terlalu banyak juga nggak baik, kurang juga nggak baik ya. Misalkan kita sering konsumsi telur gitu dalam jumlah yang over gitu, nanti akan menimbulkan bisul. Dan bisul ini salah satu dari hiperprotein tadi ya. Oke. Bisul bisa terjadi di mana aja ya, bisa di pelipis, di sekitar mata, abses di gigi juga bisa ya, di sini juga bisa, terus di ketiak itu paling sering juga, di payudara juga sering juga ada ya, terus kemudian di pantat ya, itu juga ada bisul dan penyakit-penyakit yang mengikutinya. Jadi dari bisul ini banyak turunan-turunan penyakit. Hati-hati, jangan diremehin. Dan semakin letaknya tersembunyi itu semakin berbahaya dan semakin dekat dengan otak. Maaf, mungkin ada yang sedang bisulan di sini atau di mata. Semakin dekat dengan organ-organ yang vital itu semakin bahaya. Jadi misalnya di sini, ini kan ada tengkorak dan sini ada otak gitu, ada tempurung, di dalamnya ada otak. Nah, ini juga bisa berbahaya. Dan di payudara ya, kita tahu ada kanker payudara juga yang bisa mengikuti dari bisul itu jika tidak diangkat dengan baik gitu. Kemudian di pantat juga ada bisul yang berbahaya, abses perianal ya, itu juga berbahaya juga. Bisa menimbulkan fistula ani sampai penyakit-penyakit yang mengikuti lainnya. Nah, bisul ini bisa pecah dan akan pecah ketika nanah itu sudah tertekan dari dalam tubuh gitu ya, dan dia akan pecah. Nah, pada kasus yang bisulnya itu bukan mata yang kecil ya, kalau orang Jawa wudun semat gitu ya. Oh ya, bisul itu dikatakan orang Jawa itu wudun ya, wudunan gitu ya, wudun ya. Mungkin ada yang tahu ya orang Jawa yang dengan istilah wudun. Nah, bisul ini jika pecah itu bisa berbahaya.
Bisa berbahaya artinya berarti bisa tidak, bisa ya. Bisa berbahaya jika bisul ini jadi bolong gitu ya, terus kemudian dia susah menutup dan akhirnya sisa-sisa nanah ataupun darah ataupun kotoran di sana tidak dibersihkan dengan baik dan benar dan menimbulkan infeksi. Ini yang bahaya. Jadi bisul pecah, langkah apa yang harus kita lakukan? Ini tergantung tingkat bisulnya ya, keparahannya. Misalkan Anda punya bisul di ketiak, nih maaf ya, dan bisulnya kecil, matanya juga kecil. Begitu pecah dia nggak bolong, maksudnya ya bolong sedikit, cuman beberapa hari dia nutup. Mungkin itu nanah di dalamnya udah beres, sudah keluar, udah habis gitu ya. Namun jika Anda bisulan dan matanya tuh besar gitu ya, begitu pecah emang udah lega rasanya ya, yang biasanya demam, yang panas karena menahan sakit bisul itu, kemudian setelah bisul itu pecah, wah enteng, enak. Bisa jadi itu awal dari sebuah penyakit baru, atau karena tidak kehati-hatian kita itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Bisul yang pecah dan meninggalkan lubang ya, atau nggak nutup gitu ya, itu di dalamnya itu ada sisa-sisa nanah atau darah atau cairan lainnya yang kotor sifatnya, dan itu harus bahasa dokternya tuh diinsisi ya, dibedah, terus dikuras, di drainase ya istilahnya, dikeringin. Jadi kalau teman-teman punya bisul dimanapun berada nih sekarang dan posisinya pecah ya, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Langkah yang pertama sebagai langkah P3K ya, pertolongan pertama, pastikan kondisinya bersih ya. Pastikan kondisinya bersih. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa rawat itu dengan mencuci atau membersihkannya dengan hati-hati ya, tentunya dengan hati-hati, dengan air, atau kalau bisa dijangkau ya, air dengan dibersihkan dengan seperti biasa kita mandi gitu ya. Kemudian setelah mandi jangan lupa pakai sabun ya, tapi pakai sabunnya juga harus hati-hati. Kalau dia sabun batang ya, itu jangan langsung ditempelin karena nanti takut serbuk-serbuk sabunnya itu tertinggal. Cara sabunnya adalah ini di tangan dulu, di sabun batangnya di tangan gitu ya. Nah, itu ditanggalkan sabunnya. Nah, ini tinggal sisa busanya dipakai untuk nyabun yang luka. Tuh. Kalau pakai sabun cair juga sama. Jangan langsung ditetesin di sini terus ditaruh di sabunnya, tapi ditetesin di sini di tangan, kemudian kita usap-usap. Nah, kira-kira udah nggak ada gel-gel sabun, warna-warna sabun gitu ya. Kita tempelin ke luka, kemudian kita bersihkan. Ya. Itu satu. Jadi bersihkan pakai air, sabun. Tergantung kondisi juga ya, lihat-lihat ya, kalau kayaknya tidak mungkin jadi sekitarnya aja yang disabun. Kemudian jangan lupa juga pakai cairan infus ya, NaCl seperti ini murah kok, cuman berapa ya, sekitar 13.000 lah, saya lupa, dan kemasannya juga ada yang kecil banget, 13.000 di apotek dijual bebas juga, bisa beli. Terus kemudian beli juga ini kasa apa aja bebas. Ini kebetulan saya punya yang murah ya, bunga biru. Beli kasa. Kemudian kasa itu air tadi setelah mandi ya, setelah dibersihkan pakai air, kemudian kita gunain tadi ya kasa untuk membersihkan dengan air infus ya, NaCl bilang aja, NaCl. Kemudian bersihkan di sekitarnya ya, dibersihkan. Kemudian setelah dibersihkan, teman-teman kalau itu kira-kira masih menimbulkan sakit nyut-nyutan, silahkan ke dokter ya. Ini langkah ketiga, berarti ke dokter. Kalau kira-kira bisulnya ringan, teman-teman bisa beli salep salep anti infeksi ya.
itu pokoknya apa aja yang mengandung gentasimin ya. Ini cuma contoh. Ini mereknya apa ini ya, Gara Biotik, tapi di dalamnya mengandung gentasimin. Ini fungsinya apa? Ketika ini pecah dan meninggalkan luka, itu di dalamnya jika ada infeksi ini ditangkal pakai antibiotik ini. Jadi pertama bersihkan pakai air dan sabun, yang kedua bersihkan pakai NaCl, finishing pakai NaCl, terus yang ketiga pakaikan salep gitu ya. Tapi ini juga lihat tingkat keparahannya. Kalau nggak terlalu parah ya pakai gentasimin itu aja. Kemudian pakai kasa ya, jadi salepnya itu dituangin ke kasa, oles yang rata, kemudian baru ditempelin ke bisul, misalnya bisul di sini, ses gitu ya, dan satu arah ya. Pas membersihkan tadi juga satu arah, jangan begini-begini ya, satu arah. Nah setelah menggunakan gentasimin itu, kalau berbahaya lokasinya misalnya di ketiak dan kayaknya tuh harus dilindungin, silakan pakai perban ya, pakai perban, pakai tampon ya, bisa kan pakai tampon itu ya, pakai plester, terus tadi kasanya agak ditekuk terus ditempelin. Jadi itu. Jika kondisinya makin parah, silahkan periksa ke dokter ya, karena ini bisa berbahaya. Ini cuman awal pertolongan pertama aja pada bisul yang pecah ya. Ini setelah pecah jangan diremehin, karena kemungkinan di sana ada infeksi, kemungkinan ya, juga lihat-lihat juga berapa besar bisulnya. Kalau ada yang sedang bisulan dan ingin bertanya, silahkan tanya di komen di bawah video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis dan saya akan mengupdate video-video yang bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman bisa langsung update ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.